Aktivitas negosiasi sebenarnya seringkali kita temukan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Selama kita menjalankan komunikasi antar sesama, disitulah kita melakukan negosiasi dalam menyelesaikan suatu perbedaan dan permasalahan tanpa kita sadari atau bahkan kita perlukan. Sedangkan negosiasi itu sendiri merupakan suatu proses komunikasi yang selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencari tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Singkatnya, negosiasi adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses negosiasi ada 6 tahap proses negosiasi. Yang pertama, persiapan. Negosiasi yang baik tentunya membutuhkan proses persiapan dan perencanaan yang matang. Dengan terlebih dahulu melakukan background check terhadap apa yang akan dinegosiasikan. Dengan siapa kita akan melakukan proses negosiasi. Proses ini juga perlu mempelajari apa yang menjadi tujuan dari lawan, apa persepsinya, apa karakteristiknya. Dalam persiapan dan perencanaan ini, kita perlu memfokuskan pada kekuatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Pada intinya, suatu negosiator yang baik harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai apa yang akan dinegosiasikan. Ini memudahkan negosiator dalam melakukan negosiasinya. Yang kedua, kontak pertama. Kontak pertama atau pertemuan pertama kedua belah pihak atau lebih. Dalam tahap ini, penampilanlah yang akan menjadi penilaian pertama. Maka dari itu, kita sebaiknya menggunakan pakaian yang sesuai dengan lawan negosiasi kita. Contohnya, kalau lawan negosiasi kita berpakaian casual, maka sebaiknya kita juga berpakaian casual. Hal ini akan memberikan kemudahan kita dalam memberi kenyamanan dan kesan akrab pada lawan bicara. Yang ketiga, ada konfrontasi. Di tahap ini kita saling memberikan pendapat mengenai segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Dalam tahap ini kita perlu saling menghargai dan memberikan kesempatan satu sama lain mengenai pendapat agar tidak terjadinya pertengkaran yang dapat merugikan satu sama lain. Yang keempat, ada konsiliasi atau kompromi. Melakukan tawar-menawar dalam proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti halnya proses tawar-menawar yang dilakukan seorang penjual dan pembeli. Kompromi dilakukan agar perbedaan pendapat atau silang pendapat dapat diselesaikan dengan pembuatan kesepakatan yang baru. Kesepakatan yang baru dalam kompromi adalah kesepakatan yang dianggap saling menguntungkan kedua belah pihak atau tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, ada solusi. Dalam menjalankan aktivitas keseharian kita pasti pernah dalam kondisi di mana kita sedang berhadapan dengan masalah. Mulai dari masalah pribadi sampai masalah pekerjaan. Dan masalah tersebut mau tidak mau kita harus selesaikan dengan berbagai cara agar menemukan suatu jalan keluar yang efektif dalam permasalahannya. Permasalahan ini sendiri dapat kita pecahkan dengan mudah dengan tidak memaksa kehendak pribadi dan mau mendengarkan saran atau pendapat orang lain. Yang terakhir ada pasca negosiasi atau konsolidasi. Tahap terakhir adalah melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama? Pada tahap ini merupakan tahapan proses negosiasi yang paling penting karena di tahap ini kita akan mempersiapkan kesepakatan yang sudah disepakati ke dalam suatu tindakan yang real. Keterampilan bernegosiasi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi antara lain: 1. Persiapan. Dalam hal ini, persiapan yang dimaksud adalah persiapan secara internal atau pengetahuan diri Anda mengenai topik dalam negosiasi yang akan dilaksanakan. Semakin penting negosiasinya, maka semakin banyak pula yang harus Anda kuasai untuk mencapai negosiasi yang Anda inginkan atau tidak merugikan kedua belah pihak.
Yang kedua ada memulai negosiasi. Dalam memulai negosiasi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Di antaranya yaitu timing yang tepat, location yang tepat. Karena hal itu dapat berpengaruh kepada tingkat keefektifan dari suatu negosiasi dan kenyamanan dari lawan negosiasi kita dan diri kita sendiri. Yang ketiga ada strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat mendefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Kedua hal itu harus kita selaraskan karena dengan strategi yang tepat serta menggunakan teknik yang baik, maka negosiasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat ada kompromi. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa bernegosiasi melibatkan kedua belah pihak. Kompromi merupakan salah satu upaya untuk menuju kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya menuju kompromi, kita selaku negosiator dapat menyampaikan pendapat kita secara garis besar terlebih dahulu, kemudian menuju pada perbedaan pendapat secara lebih spesifik, dan akhirnya menyampaikan kelebihan yang dapat menjadi kekuatan kita dalam bernegosiasi. Yang kelima, ada menghindari kesalahan taktis. Agar negosiasi sukses, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi, antara lain 1. Mengajukan permintaan awal yang tidak logis seperti permintaan tinggi untuk penjualan dan permintaan rendah untuk pembelian. Yang kedua ada memulai negosiasi tanpa memiliki daftar penawaran. Yang ketiga ada melakukan negosiasi terlalu cepat seperti bernegosiasi saat terkejut. Yang keempat ada menghargai tawaran yang tidak masuk akal. Yang kelima ada melakukan negosiasi di bawah tekanan. Yang keenam ada bernegosiasi pada saat lelah. Selanjutnya yaitu persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasinya, semakin banyak pula persiapan yang harus kita lakukan. Kumpulkan semua informasi mengenai hal-hal yang akan dinegosiasikan, baik informasi secara internal maupun eksternal. Begitu pula dengan persiapan berpakaian, karena hal itu akan sangat membantu kita dalam proses negosiasi yang akan kita lakukan. Yang ketujuh ada berlatih. Berlatih bernegosiasi merupakan kunci percaya diri sendiri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang akan muncul. Cobalah rinci bagaimana Anda berlatih, pendekatan apa yang Anda gunakan, pernyataan, kunci apa yang akan Anda sampaikan, dan bagaimana Anda merespon pernyataan pihak lawan Anda. Jangan bingung atau ragu, semakin sering berlatih dan selalu memperbaiki diri jika ada terjadinya kekeliruan akan menjadi modal dasar berharga untuk Anda menuju kesuksesan. Keterampilan bernegosiasi. Ada 2 keterampilan dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu ada keterampilan konvensional. Keterampilan konvensional ini sangat efektif untuk mengumpulkan semua informasi yang kita butuhkan dari lawan negosiasi kita. Melibatkan perasaan dan emosional dalam bernegosiasi dan dapat menimbulkan kesan negatif yang terakhir akan memperlambat proses negosiasi yang akan kita lakukan. Yang kedua ada keterampilan non-konvensional. Jenis keterampilan ini memaksa kita untuk menambahkan informasi. Keterampilan ini juga dapat memanipulasi lawan negosiasi, sulitnya menentukan jalan keluar dari permasalahan, dan topik pembicaraan yang sering tiba-tiba berubah. Yang selanjutnya ada dasar-dasar yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai bernegosiasi. Yang pertama ada tahap persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi yang kita lakukan, maka semakin banyak pula persiapan yang harus
kita persiapkan. Lakukan identifikasi pada tahap persiapan atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, menerka kemungkinan pihak lawan membuka pertanyaan dan posisinya. Bagaimana kita bergerak dari posisi pihak lawan menuju aspirasi kita, masalah potensial apa, rintangan, dan kesepakatan apa yang akan kita sampaikan. Dan pertimbangkan setiap tindakan yang kita buat. Pastikan hal itu dapat menguntungkan pihak lawan maupun pihak kita. Yang kedua ada berlatih. Berlatihlah bernegosiasi agar meningkatkan kepercayaan diri kita. Mulailah berlatih. Kata pertama apa yang akan kita sampaikan untuk membuka percakapan. Dan gunakanlah bahasa yang jelas dan efektif agar lawan bicara kita merasa nyaman dan mudah mengerti tentang maksud dan tujuan dari kita. Lalu kemudian beralih pada topik pembicaraan yang sedang sampai ke yang berat. Yang ketiga ada menggambarkan posisi kita. Pada beberapa titik ini, berikan informasi mengenai pengaruh dan posisi mereka dalam hasil negosiasi yang akan disepakati dengan jelas, yang bertujuan agar lawan negosiasi mulai memberikan informasi mengenai beberapa hal mengenai tujuan bernegosiasi, dan jangan sampai kita terpengaruh terhadap persepsi negosiator. Yang keempat yaitu membuat suatu usulan atau proposal. Ajukan usulan jika pihak lawan tidak mengajukan usulannya. Akan tetapi jangan terlalu berharap bahwa apa yang kita usulkan akan menciptakan sebuah kesepakatan, karena masih banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Yang kelima ada penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran yang baik, seperti memulai penawaran seperti apa yang diinginkan. Yang keenam ada persetujuan, sebuah kesepakatan yang disetujui bersama. Dalam membuat persetujuan, kedua belah pihak harus mempertimbangkan beberapa hal agar tidak merugikan. Persetujuan adalah awal mulainya dari suatu kegiatan menuju tahap pelaksanaan secara real. Maka dari itu, kesepakatan yang dihasilkan harus benar-benar menguntungkan dan akan terrealisasi dengan baik. Yang terakhir yaitu tipe negosiator. Ada 4 tipe negosiator yang sering kita temukan. Yang pertama ada negosiator curang. Tipe negosiator curang sudah terlihat dari namanya. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang kurang baik. Tentu saja ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari. Meskipun dalam beberapa macam bisnis praktek kecurangan dalam tipe negosiator ini mudah sekali ditemukan untuk memenangkan suatu pihaknya saja atau menguntungkan salah satu pihaknya saja. Ini adalah salah satu hal yang kurang bagus dan etis ketika diterapkan dalam dunia bisnis. Persaingan bisnis menjadi kurang sehat dan manajemen public relationship akan menjadi suatu hal yang kurang dikuasai oleh tipe ini. Yang kedua ada negosiator profesional. Tipe profesional sebenarnya merangkum tipe-tipe negosiator teratas dari daftar ini. Sifat yang profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektifan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Tipe negosiator ini termasuk bagus dan cocok untuk digunakan manakala ada kesepakatan bisnis yang penting yang perlu kita ambil. Bahkan bisa saja tipe ini menguasai komunikasi bisnis lintas budaya yang menjadikan kesepakatan secara cepat untuk diambil. Yang ketiga ada negosiator bodoh. Negosiator tipe ini adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Ini sedikit menggelikan karena bagaimanapun juga kesepakatan bisnis ingin dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun sayangnya ada tipe yang justru tidak
ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Hasilnya tentu saja membuat hasil kesepakatan yang akan diambil menjadi lebih lama dan terulur-ulur waktunya. Dan negosiasi yang akan dihasilkan akan kurang baik atau tidak memuaskan atau bahkan gagal. Yang keempat, ada negosiator naif. Tipe negosiator ini adalah kebalikan dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tipe naif ini justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya, tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak. Namun, bila pihak lain berargumen, maka negosiator ini akan lebih menyukainya. Negosiator ini juga akan menyetujui kesepakatan itu. Tipe negosiator ini cenderung tidak mempunyai sifat tegas dan acuh, sehingga akan mempersulit memiliki pihak yang baik dalam negosiator.